Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah Jika Kau Tinggalkan Dia, bagaimana perasaannya? Mungkin juga kita bisa lihat bagaimana kondisi dia atau tanggapan dia. Oke, mulai saja ya. Baik, kembali masuk ke dalam general reading. Sekali lagi, general reading ini adalah pembacaan umum, energi banyak orang, jadi belum tentu semuanya yang nonton bisa cocok dengan video ini ya. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya, Julie Hakim Tarot. Mungkin di sana ada judul-judul yang mungkin lebih cocok untuk kalian ya, lebih resonate. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kalian yang baru saja gabung. Jangan lupa di subscribe ya, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Oke, kembali masuk general reading. Energi kartu bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya ini juga sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan atau menonton video ini, mungkin memang energi kalian yang tertarik untuk menonton. Dan mungkin memang ada pencerahan yang sekiranya ditujukan untuk kalian. Oke, kita lihat seseorang ini seperti apa ya. Atau apakah ini benar dia yang kalian fokuskan. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, likes, komen. Channel YouTube saya juga yang sudah follow. TikTok juga Instagram saya. Yang di TikTok juga yang di Instagram adalah cuma cuplikan saja. Dan saya harapkan kalian mau menonton untuk yang full di channel YouTube saya. Supaya kalian bisa tahu apakah itu bacaan memang untuk kalian. Sehingga berikut dengan pencerahannya. Supaya kalian juga tidak salah pilih bacaan. Salah pilih video. Supaya tahu apakah benar-benar untuk kalian. Cocok untuk kalian. Kalau tidak jangan dipaksakan ya. Nanti malah overthinking, malah nggak karu-karuan. Ya, semula hubungannya baik-baik saja. Setelah nonton ini malah overthinking ya. Oke, terlalu banyak sebenarnya, tapi it's okay ya. Oke. Di sini ada 6 kartu. Kita lihat bottom of the deck-nya. Oke. Bottom of the deck-nya. Saya medok, mohon maaf karena saya orang Malang, Jawa Timur. Salam kenal untuk yang baru saja menemukan channel saya. Salam kenal dari saya Julia Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Di sini High Priestess ya, cukup satu aja, yang sini tidak sama. Oke. Di sini High Priestess ya, energi utamanya di mana ada orang ini ya. Ini bisa sosok ya, sosok. Sosok seseorang yang lebih banyak energinya adalah feminin ya. Kalau untuk zodiaknya banyak Cancer, Pisces, Scorpio ya. Coba saya cek ya. Kalau energi sih semua ada ya. The Hermit. Oke, The Hermit ini Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian kalau energi Sword, ada Wands, ada Cups ya. Semua zodiak secara sun-nya ada ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke. Itu hanya zodiak secara sun, bukan sebagai tolak ukur ya. Jadi tidak selalu ya. Oke. Kita lihat siapa dia. Tadi sudah ya, sosok feminin yang orangnya suka hal-hal yang sifatnya itu terawang, paranormal ya, suka yang prediksi, ramalan-ramalan ya, intuisinya juga sering dia gunakan, tapi tidak terarah. Oke. Kemudian orang ini adalah orang yang pride-nya tinggi atau menjunjung tinggi yang namanya harga dirinya sendiri ya. Kemudian mungkin dia adalah orang yang memang biasa dikagumi, mungkin banyak fansnya ya, banyak yang suka, menarik lawan jenis, memang menarik orangnya. Kemudian inspiratif ya. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan karena energinya kan vice versa ya.
Dan ini adalah general, kecuali kalau memang kalian personal reading ya. Untuk kalian yang mau personal reading di saya, untuk permasalahan kalian sendiri silakan mendaftar dulu. Caranya chat nomor WA saya ada di deskripsi video-video saya di channel YouTube saya ya. Chat only, nggak nelpon. Yang nelpon saya blokir karena mengganggu. Karena proses pembacaan saya ya, personal reading di saya itu dengan video call, semuanya berbayar, mulai dari 100.000 per 20 menit. Interaksi, nggak satu arah saja, tapi bisa tanya jawab. Berapa pertanyaan? Bebas, sesuai dengan yang dipilih ya, durasinya sesuai dengan durasi yang dipilih. Oke. Di sini ada The Hermit ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah sosok-sosok yang memang lebih kepada nerimo atau mungkin lebih kepada energi menarik diri untuk berdamai dengan diri sendiri, bukan menarik diri kemudian ngilang, beda. Ya, di sini lebih banyak meditasi atau mendekatkan diri pada Sang Pencipta untuk menemukan atau introspeksi diri gitu ya. Kemudian ada yang namanya mencari pencerahan atau menggali atau belajar mempelajari apa yang terjadi di antara kalian, mungkin seperti itu. Ya, kemudian yang jelas The Hermit ini kan gambaran pertapa ya. Menyendiri, menarik diri dari lingkungan untuk sementara waktu ya, seperti itu. Atau mungkin memang ini orangnya memang penyendiri ya, nggak suka kumpul-kumpul ya. Silakan disesuaikan ya, bukan dipas-pasin tapi disesuaikan. Kalau nggak sesuai ya jangan dipaksakan ya. Kemudian di sini ada sakit hati yang mendalam ya. Karena apa? Ada juga karena nggak punya uang, ada juga yang masih memang bingung karena masalah finansial, masih babat alas, butuh fokus, butuh semangat. Jadi semua energinya itu dicurahkan untuk hal-hal yang sifatnya material. Mungkin usaha, mungkin bisnis lagi awal usaha, seperti itu. Karena orang ini adalah memfokuskan hal-hal yang penting itu ya, kesehatan, kesuksesan secara finansial, kehidupan nyata ya, dengan tindakan yang nyata. Kemudian lebih kepada material ya, kemakmuran, lebih ke seperti ke situ. Kemudian di sini ada cinta segitiga lagi-lagi ya, atau mungkin tapi memang cinta segitiga ini. Cinta segitiga, saya mau bilang orang yang suka seneng-seneng, tapi nggak mungkin karena di sini ada The Hermit. Orang menarik diri atau menutupi karena memang ada terjalin cinta segitiga. Ya, kemudian di sini ada Ten of Swords. Ya, Ten of Swords di sini itu adalah kondisi yang hancur, terpuruk, gagal. Ya, kemudian seperti banyak mimpi buruk atau mungkin sulit untuk bangkit. Ya, ingin bangkit tapi sulit. Berat banget, kayak kalau di kartu tradisional, kartu tarot itu seperti orang tertelungkup ditusuk pedang itu ada 10, seperti itu. Ada pengkhianatan di hubungan kalian, atau mungkin hubungan kalian karena ini cinta segitiga, kalian mengkhianati. Ya, mungkin ada yang punya pasangan atau yang masing-masing memang punya pasangan. Di sini sebenarnya kondisinya sekarang itu dalam titik terendah sebenarnya. Ya, hubungannya kalau dibilang gimana sih, hubungannya berat. Di sini Ten of Wands ya. Wands di sini adalah satu tindakan nyata ya, untuk bertindak sesuatu yang sesuai, mungkin ingin mempertahankan komitmen dengan kalian atau dengan yang lain ya. Di sini sudah berat ya, merasa sangat terbebani dengan tanggung jawab ya, dimana kerjaan juga butuh fokus. Kemudian di sini memang ada orang-orang yang obsesif ya, punya obsesi termasuk dalam cinta ya. Ada yang ingin bukan obsesif, saya bilang lebih ke serakah, mau semua dia inginkan dan dia ingin dia pertahankan walaupun sakit, tapi dia memaksakan diri. Ini energi-energi yang seperti itu ya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak masuk ke dalam cerita ini, berarti ini bukan bacaan kalian ya. Kalau saya begini, nggak seperti itu Bunda, bukan kartunya yang salah, kartunya yang bukan buat kamu ya.
Oke, untuk yang lain, yang nonton bukan cuman kalian ya, orang banyak. Maka dari itu kalau ingin untuk kalian, permasalahan kalian sendiri secara detail itu personal reading. Kalau gini nggak bisa dijadikan acuan. Paham ya? Oke, kita lihat inisialnya ya, untuk memperkuat saja ya, tapi bukan sebagai acuan. Oke. Sebagai tambahan, bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, bisa nama kalian atau nama dia, nama panggilan, nama kesayangan. Nggak banyak ya, nggak banyak. Oke, nggak banyak. Oke, memang nggak banyak yang ini meninggalkan seseorang. Seseorang ini siapa sih? Oke, ini inisialnya ya teman-teman. Ini ada yang dalam rumah tangga ya. Oke. Suami istri ada. Kemudian hubungan saudara, masih ada hubungan-hubungan saudara, hubungan keluarga yang apa ya? Ada pengaruh juga di sini. Keluarga besar juga pengaruh ya. Oke. Saya tak dangakkan. Oke. Banyak kan. Ini inisialnya silakan disesuaikan ya, tapi hanya sebagai tambahan saja. Oke, kalau ini orang-orangnya, sekilas tadi juga ada kisahnya di antara kalian. Tapi kenapa sih kok kalian ingin meninggalkan dia? Emang ada apa ya? Harus kalian sesuaikan dong, bukan hanya dari sosoknya. Sosoknya sama, kisahnya beda ya. Kita lihat dulu kisah di antara kalian apakah seperti ini. Kita lihat kisah di antara kalian apakah seperti ini. Kita lihat. Kenapa kalian ingin meninggalkan dia? Apa sih yang dia lakukan? Apa sih yang kalian rasakan? Kok sampai kepingin meninggalkan dia? Ya. Apa dia sosok yang nyebelin? Kalau cuma sosoknya seperti ini aja kan umum ya. Terlalu umum. Kita harus lebih, kita cek lagi supaya lebih apa ya, clarify untuk bisa tahu lebih dalam ya. Kenapa kalian kok ingin meninggalkan dia? Oke. Segala sesuatu usaha untuk menjalani hubungan yang baik itu sudah kalian lakukan ya. Oke. Dan ini nggak sekali dua kali, kalian sudah sangat berusaha ya. Pada prinsipnya kalian itu cinta ya, atau mungkin kalian memang saling mencintai ya. Bentar. Mencolot sampai atuh. Loncat sampai jauh. Tapi ini memang keinginan kalian untuk apa ya? The tower itu satu bangunan. Kalau itu rumah tangga ingin dihancurkan, sudah hampir di ujung tanduk gitu loh. Sekalian gitu. Karena sudah rapuh hubungannya. Karena di sini kalian sudah terlalu banyak berkorban, ya. Kemudian di sini masalah ekonomi juga, mungkin banyak yang nggak tanggung jawab, ya. Atau mungkin digerogotin atau apapun lah yang sifatnya itu materi. Tanpa di sini ada kisah-kisah di mana mungkin dia beriman religius, tapi imannya kurang. Jadi ada mental-mental suka apa ya? Tidak mau bekerja keras, maunya nyender, ya, bersandar, entah mengandalkan siapa, ya. Oke, energinya seperti ini ya, kurang baik. Oke, Knight of Cup. Sebenarnya kalau cinta-cinta, ya, otoriter, orang yang otoriter ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan loh ya. Kalau memang dia itu berusaha, oke lah. Kalau memang usaha, tapi itu tidak tetap. Artinya nggak tetap itu seperti ini. Angin-anginan atau sesuai dengan mood dia. Atau mencoba hal-hal baru tapi yang sesuai keinginan dia. Nggak mau di luar yang dia inginkan. Seumpamanya, coba dong itu ada kesempatan ini gitu.
dia nggak mood, ya nggak akan jalan gitu. Padahal itu kalian mungkin sudah mengarahkan untuk hal yang baik ya. Kalau dia nggak pingin, ya nggak dia lakukan gitu. Kalau dibilang bebal, ya bisa jadi sedikit seperti itu ya, agak bebal dan sulit gitu loh, ditekuk. Maunya yang semau dia, mau kerja mau, tapi yang sesuka-suka dia gitu. Oke. Kemudian di sini hubungannya sudah nggak nyaman. Kalau cinta, ya cinta, tapi lebih banyak pengorbanannya. Ya akhirnya kalian merasa sakit semua gitu ya. Dan stuck begini-begini terus, apalagi soal materi ya. Begini-begini tok. Oke. Kemudian segala macam kalian juga sudah banyak berkorban dan berusaha untuk menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan artinya mengimbangi ya. Tapi ternyata kalian yang capek sendiri. Oke. Apakah seperti ini kisahnya? Kalau sama monggo dilanjut. Kalau nggak sama mungkin kalian bisa nonton yang lain ya. Yang video-video saya yang lain mungkin judulnya lebih cocok. Oke? Oke, setelah ini kita mau lihat gimana sih kalau kalian meninggalkan dia. Bentar ya, saya mau ambil minum, saya pause dulu. Ngelak rek, kering tenggorokan, ngoceh terus. Jika kalian meninggalkan dia, bagaimana atau apa yang dilakukan atau bagaimana perasaannya ya? Oke. Dia akan melakukan banyak cara, termasuk kalau memang harus tipu daya, harus curang ya. Oke, lanjut. Gak terima ya. Oke, yang jelas gak terima lah kalau gini. Tapi gak semua loh ya. Tidak semuanya. Oke. Ada yang pasrah ya. Kalau menemui jalan buntu mungkin akan mungkin merayu atau apapun sudah segala cara yang dia lakukan. Dia akan terpaksa melakukan cara-cara yang kurang baik. Ya. Ada beberapa yang bingung. Oke. Oh, ada yang sudah keluar. Loh. Kalau menemui jalan buntu dia akan curang dan dia akan berbuat yang sifatnya mistis-mistis. Ya opor ya. Didukunin ta. Jangan takut. Seberapa kekuatan dukun dengan Tuhan, ya kan? Kalau kalian bersandar kepada Tuhan jangan pernah takut ya. Kita ambil satu lagi. Satu aja. Oke. Di sini beberapa ingin berdoa ya. Ada yang cuek juga sih. Merasa dia merasa sudah baik. Jadi cuek. Kalau yang merasa sudah baik, merasa baik-baik saja. Tanpa kalian pun dia merasa mampu, merasa nggak butuh. Dia akan cuek dan mungkin lebih kepada doa aja gitu. Untuk saya. Untuk kalian itu yang bagus lah, gak popo ya, dia bilang gitu. Kalau yang di sini ya ada yang bingung, berusaha untuk diterima, acceptance ya, merayu kalian sudah ya, bagaimanapun caranya. Tapi kalau sudah benar-benar buntu seperti ini ya, dia akan pakai yang seperti ini. Ini nggak selalu lo ya, perlu kalian pahami, bijak-bijak dalam menonton kartu tarot ya. Jangan sampai akidah keimanan kalian tergeser hanya karena nonton yang begini-begini ya. Kartu tarot yang saya sajikan ini tujuannya bukan untuk ramalan prediksi dan saya tidak bisa menjamin kartu saya benar atau enggak ya. Hanya menampilkan saja dan membacakan sesuai arti seperti yang saya pelajari.
Itu tok ya. Selebihnya silakan berpersepsi, berasumsi ya. Diasumsikan sendiri tapi tetap saya ingatkan, jangan keluar jalur ya, di mana kapasitas kita manusia, terutama kalau kartu tarot ini hanya melihat energi ya, tindakan secara nyatanya belum tentu terjadi atau terjadi ke depannya, apalagi itu ya, meramal-ramal dan memastikan bahwa ini akan terjadi 3 bulan lagi, tahun 2022 itu nggak mungkin. Itu wewenangnya Tuhan. Sesakti-saktinya orang, kalian harus memahami itu ya. Itu yang penting. Jadi jangan mudah percaya sama hal-hal yang sifatnya sudah dalam ketentuan agama itu sudah jelas ya. Ngono lho rek ya. Oke. Kita lihat. Kalau gitu apa dong yang harus saya lakukan ya? Untuk menghadapi si dia ini. Satu sisi saya ingin meninggalkan ya. Tapi kalau dia kembali gimana? Kalau dia ini gimana ya? Kalau dia ngotot gimana? Kalau dia dukunin saya gimana? Saya balik lagi ya kepada kalian, saya tanyakan ya. Memangnya kalau pengen meninggalkan, kenapa kalian ragu-ragu harus menanyakan bagaimana reaksi dia? Apakah kalian ingin diperhatiin? Apakah kalian ingin melihat dia sakit? Apakah kalian ingin memberi pelajaran untuk dia? Itu energi nggak bagus, Rek. Ya. Kalau kalian memang sudah nggak betah, sudah diusahakan banyak hal seperti yang saya bacakan tadi, ya sudah. Katanya orang Jawa, kalau nggak kuat ya diseleh. Artinya kalau nggak kuat ya ditaruh, gitu loh. Tanpa pengen tahu reaksi dia, itu namanya ini perasaan orang bukan main-main. Kalau memang nggak kuat, sudah dibicarakan, sudah diusahakan, nggak kuat ya sudah diomongin. Kalau saya nggak kuat, wes. Ngapain kalian bingung lagi sama perasaan dia? Kan lucu, kan gitu. Ya toh? Terus ngapain Bunda bikin judul kayak gitu? Karena banyak yang seperti itu. Ayo, ngaku apa enggak? Ngaku apa enggak? Ngaku enggak ngaku ya babano, biarin. Cuman yang jelas jangan seperti itu teman-teman ya. Dia mau mendapatkan karma, kayak dia mau gimana pun. Kalau memang gini loh, pada prinsipnya kalian menyelamatkan diri sendiri kalau memang situasi kondisinya itu tidak kondusif, kan gitu. Ya, kalian sudah mengusahakan bertahan dalam hubungan atau sudah berusaha baik sama dia, kecuali belum. Kalau belum ya harus diusahakan dulu, kan gitu. Ya, jadi gini loh, jadilah baik dulu, ya. Nggak usah baik ding, jadilah benar dulu. Ukurannya benar apa? Ya terserah, kalian mau ambil dari sudut pandang apa, umum, sudut pandang hukum, agama, atau normatif, adat, atau didikan keluarga kalian. Terserah mau ambilnya di mana, asal sepakat. Dia juga sudut pandangnya dari mana gitu. Kalau sudah nggak sepakat, nggak sama satu tolak ukurnya, yo angel mendapatkan satu titik tengah. Kalau sudah sulit menentukan titik tengah, kalian yang harus ambil langkah. Point of view yang ideal adalah sudut pandangnya atau kacamatanya adalah bukan kacamata sunglasses loh ya, kacamata minus atau plus ya. Sudut pandangnya ya, itu dari yang paling ideal adalah dari agama. Gitu aja. Kedua, bagaimana nyamannya untuk kalian, asal benar ya, di posisi yang benar, melangkah yang benar, cara yang benar, cara-cara yang benar ya. Jadi kalau sudah dilakukan usaha maksimal dengan cara yang sudah ideal, yang benar, kemudian feedbacknya nggak sesuai ya, nggak bisa diajak kompromi istilahnya seperti itu, yo wis. Keputusan di kalian sendiri. Apakah kalian mau menjalin satu hubungan yang gak nyaman untuk kalian? Nah, tapi saya cinta. Duh, kalau cinta dan berat sama orang ini gak usah mikir untuk ninggalin. Itu namanya gaya. Ya, sok tegar. Kalau memang gak kuat lah ya udah kan gitu. Kalau masih cinta, ya terus kan gitu. Sebenarnya yang membingungkan itu kalian sendiri kadang-kadang ya. Sudah jelas-jelas menyakitkan, kalian bingung. Lelawung menyakitkan ya buang lah. Tapi masih cinta, ya terus lah.
Tapi sakit loh, lah repot. Kayak saya dulu waktu kecil. Mas saya ngantuk, ya sudah tidur. Tapi saya belum bikin PR, ya bikin PR. Tapi aku ngantuk, setelah ngantuk. Tapi aku lapar, nggak bisa tidur. Lah repot sendiri. Ambil satu keputusan, jangan sering dalam keraguan-raguan. Kalau keraguan-raguan itu setan masuk. Setan itu pinter, lebih dekat dari urat leher kita. Sementara yang menyelamatkan diri kita, membentengi kita, tidak lain adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Bukan pasangan, bukan pacar, bukan suami, bukan istri. Menyelamatkan jiwa, ya, yang mempertanggungjawabkan nantinya, ya kita sendiri gitu loh. Jadi teman-teman, ya apapun yang kalian jalani sekarang dengan orang ini ya, atau dalam hubungan apapun lah pokoknya, ingat bahwa jangan pernah punya pikiran bahwa kalau orang ingin pernah menyakiti kita, dia pun juga harus sakit seperti kita atau bahkan lebih. Gak perlu. Kalian sendiri yang sakit kalau selalu punya pikiran kayak gitu. Cobalah kalau gak percaya. Enggak, saya happy sama teman-teman. Belum. Karena apa? Kalau kita menanam kebaikan, ya, kalau dia menanam satu keburukan kepada kalian, biar alam semesta yang membalasnya atau memberikan perhitungan. Jangan kalian, sebenarnya kalian nggak punya hak, ya kan? Lebih baik kalian menyelamatkan diri, artinya tetap berpikiran positif, berbuat yang positif. Karena apa? Apa yang kalian tanam kalau baik, ya dapatnya baik. Kalau kalian dengan dendam, dengan kemarahan, atau mungkin masih mendoakan dia yang semoga dia juga mengalami hal yang buruk seperti yang dia lakukan kepada saya. Nah, seperti itu justru membuat jalan kalian semakin sulit. Paham ya? Jadi mungkin saya kira itu ya. Yang jelas ini sebagai wacana saja. Salah satu bahan pertimbangan boleh. Tapi sebagai acuan untuk melangkah ojo, jangan ya. Melangkah itu satu usaha, paling tidak gini loh, kalau kita mau melangkah itu ya, observasi, terus ilmu dibanyakin untuk mencari informasi, sekiranya ini baik atau tidak, ya. Kemudian mohon petunjuk sama Tuhan. Kalian harus berusaha dulu. Kalau memang kalian mencari secara teorinya mungkin ya, cari kalau begini tuh harusnya begini. Kalian sudah berusaha enggak ya? Dari ilmu-ilmu positif loh ya. Kalau sudah dijalani tetap mental ya, maksudnya enggak worth it ya, maksudnya tidak bekerja dengan baik ya, tidak berhasil. Gini loh, pada prinsipnya orang itu kan kalau ingin mencapai sesuatu, mengharapkan sesuatu kan dengan usaha, doa, istilahnya ikhtiar. Selebihnya kan tawakal. Masalahnya kalau berurusan sama Tuhan itu semuanya proses, nggak instan ya. Kalau untuk kalian suka-suka instan, apalagi kayak terlihat ya dari orang komen, kalau komen itu cepetan, nggak usah lama-lama bunda. Apa artinya kartunya? Nah itu orang-orang yang ingin instan tanpa mau belajar ya. Sebenarnya di balik cerita-cerita kehidupan kalian itu banyak yang bisa kalian gali pelajarannya. Sebenarnya alam semesta memberikan cerita-cerita atau Tuhan memberikan skenario itu untuk kalian bisa mengambil pelajarannya. Kalau memang kalian gak berhasil mengambil pelajarannya, nanti akan dikasih, jangan khawatir, dikasih pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, maka dari itu setiap peristiwa diambil hikmahnya, ya. Untuk dijadikan kayak kita itu ilmu baru, tambah ilmu. Lama-lama kita jadi derajatnya lebih tinggi secara keilmuan. Sehingga dalam melangkah itu bisa lebih landasannya lebih kuat. Karena ilmunya banyak. Jangan terlalu banyak halu, jangan terlalu banyak baper. Lebih realistis dalam hidup ya. Hati-hati, zamannya sudah mau berakhir ya. Memang banyak yang diarahkan untuk ke arah yang halu-halu, yang gak nyata, yang realistis lupa bahwa tujuan hidup bukan untuk yang seperti itu, yang balas dendam, yang enggak lah, yang aneh-aneh. Cobalah, kita diciptakan untuk satu tujuannya, menyembah Tuhan.
ya. Nggak ada yang lain itu bonusnya. Kalau bonus itu yang diputar-putar, kalian hanya berputar-putar di seputaran bonus itu tadi, ketemu sama orang yang mencintai kita, kita dipertemukan dengan orang yang membuat kita bahagia, kita diberi anak, kita diberikan materi, itu hanya bonusnya. Tugasnya satu sebenarnya diciptakan itu, menyembah Tuhan yang menciptakan. Nanti akan kembali ke sana, jangan lupa sama tujuannya ya. Oke, saya cuma mengingatkan, bukan berarti saya orang baik. Dengan saya mengingatkan seperti ini, yang saya harapkan hanya kebarokahan. Saya berbagi satu kebaikan ya, hal yang baik maksudnya ya. Diterima monggo, nggak diterima juga monggo, itu pilihan ya. Semoga kalian dengan sering menonton video-video saya bisa dibukakan hati wacana yang lebih positif ya, sehingga jadi lebih baik nonton tarot, nggak semakin halu ya. Karena saya nggak bisa membacakan kartu terus menuruti keinginan penonton yang selalu ingin dibuat happy. Apakah kalau saya meninggalkan dia, bagaimana dia? Dia akan stres dan akan memohon kepadamu. Wis ojo harap yang kayak gitu wis. Itu namanya halu. Kembali lagi realistis aja. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya. Semoga kalian semakin hari semakin banyak berkah dari Tuhan, dibukakan pintu rizki, bukakan hidayah, pengertian terhadap hal yang menjadikan kalian bisa lebih baik, menjadi lebih mulia dan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Amin ya, amin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.